Oke. Hari ini kita bakal bahas terkait dengan lipid. Dulu teman-teman mungkin kenalnya dengan kata-kata hiperlipid, ya nggak? Ada hiperlipid. Hiperlipid itu apa aja sih? Atau kenapa sih kok orang itu bisa dibilang hiperlipid? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Profil lipidnya tinggi nggak nilainya? Oke. Nah, yang dibilang kadar lipid tinggi itu nilai apa ya? Trigliserida, LDL. Oke, TG, LDL. Kemudian ada lagi yang tahu? Total, kolesterol total. Oke, kolesterol total. Nah, emang normalnya berapa sih kadar-kadar ini? Coba. Kalau TG itu 150, kurang dari 150. Kalau LDL kurang dari 100, kalau total itu 200. Oke, benar ya. Kalau HDL? HDL 40 ya Kak, kurang dari 40. HDL normalnya itu adalah lebih dari 60. Ya. Ini kalau teman-teman catat tuh, kalau kolesterol TG itu 150, kalau LDL itu kurang dari 100, kalau kolesterol total kurang dari 200, kalau HDL dia beda sendiri, dia harus lebih dari 60. Ya. Kenapa teman-teman harus hafal ini? Karena nilai-nilai ini itu sering dijadikan parameter atau sering banget keluar di soal UKAI. Ya. Jadi nanti ketika teman-teman tahu nih, oh normalnya dia segini, tapi parameternya dia bilang TG-nya tinggi, LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, kita harus kasih terapi apa? Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok nilai HDL itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang lain? Maksudnya kadarnya itu harus tinggi dibandingkan dengan nilai yang lain. Ada yang tahu? Coba Yusuf. Kenapa sih Yusuf nilai HDL itu kok lebih dari 60? Kenapa nggak kurang dari 60? Yusuf, ada Yusuf? Ya Kak, gimana Kak? Ya, kan HDL itu tadi normalnya adalah lebih dari 60, ya kan? 60 mg per dl. Nah, kenapa nilainya harus lebih dari 60, sedangkan yang lain kurang dari? Kenapa tuh Yusuf? Kalau di bawah 60, densitas dari lipoproteinnya nggak sesuai kali Kak. Apa gimana ya? Oke, ada yang tahu nggak? HDL adalah lemak baik bukannya Kak? Ya, benar sekali. Jadi HDL itu dia lemak yang baik. Nah, logikanya kalau dia lemak baik, berarti dia baik nggak buat tubuh? Baik. Baik ya. Sama aja ketika teman-teman mungkin beli sesuatu atau butuh sesuatu di dalam tubuh. Nah, ketika kita punya ya, contohnya paling gampang ini, teman-teman tahu di pencernaan kita ada yang namanya bakteri lactobacillus ya, yang membantu penguraian makanan yang ada di saluran cerna. Iya nggak? Nah, dia itu bakteri baik atau bakteri jahat? Kira-kira. Baik. Oke. Nah, kalau bakteri baik itu lebih baik kondisinya banyak atau lebih baik kondisinya kurang? Banyak. Banyak, karena dia mempunyai peranan untuk membantu, ya kan? Buktinya ketika teman-teman mungkin salah makan atau sembelit
atau kondisi yang tidak baik, nah si bakteri ini ngebantu pencernaan teman-teman biar tidak terjadi yang namanya penyakit, contohnya diare, atau ketika teman-teman terlalu mengkonsumsi makanan yang memicu lambung untuk luka. Nah, dia membantu nih biar si lambung kita tidak luka. Sama kayak HDL. HDL ini dia masuknya ke lemak yang baik. Nah, dia membantu tubuh kita untuk mengurangi kadar-kadar kolesterol yang jahat ini. Jadi kalau kolesterol jahatnya kadarnya sedikit, sedangkan HDL-nya kadarnya banyak, kira-kira tubuh dalam kondisi yang seperti apa? Ingat prinsip yang kemarin kerja obat? Dia ada di posisi yang batas Normal. normal. Karena kan tadi TG-nya lemak jahatnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi lemak baiknya juga lumayan tinggi, jadinya balance kan. Dia nggak yang terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Gitu ya. Paham ya untuk sampai nilai ini TG, LDL dan kolesterol total? Paham. Kalau teman-teman paham, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya untuk pengetahuan teman-teman aja. Sebenarnya nggak terlalu sering keluar di soal UK ya, cuma mungkin teman-teman bisa tahu nih terapinya itu apa. Nah, teman-teman bisa lihat biasanya dia dikatakan tabel ini tuh dikatakan dengan family lipid. Family lipid. Ya. Nah, family lipid itu ini. Jadi ada yang bilang nih lipid tipe 1. Tipe 1 itu dia mengandung apa sih? Mengandung kilomikron. Nah, kilomikron itu terapinya apa? Tidak diindikasikan, berarti tandanya tidak perlu diterapi. Nah, kalau kategori 2A, dia yang tinggi itu adalah kadar LDL-nya. Nah, kalau LDL-nya tinggi, teman-teman kasih yang namanya statin. Kalau nggak kombinasinya bisa dikasih niacin atau bar. Ini teman-teman cukup tahu aja. 2B pakainya LDL, kalau yang tinggi itu adalah nilai LDL dan VLDL, nanti dikasih terapinya statin. Kemudian yang kategori ketiga, dia yang tinggi adalah IDL. Nah, IDL kita kasih terapinya fibrat. Kalau yang kategori 4, yang tinggi adalah VLDL, kita kasih fibrat. Dan yang terakhir, kategori 5, yang tinggi itu adalah VLDL plus kilomikron. Kita kasih fibrat. Nah, tipsnya gimana sih Kak cara ngapalin ini? Kalau semisal nanti keluar di soal UKAI, teman-teman cukup ingat pertamanya itu adalah kilomikron, LDL, LDL plus VLDL, ya nggak? Terus VLDL ini dia kan merupakan cikal bakal pembentukan dari IDL, ya nggak? Pernah dengar kan pembentukan IDL itu dibuat dari VLDL. Nah, jadi dia menghasilkan si IDL. Nah, dari IDL dia balik lagi ke bahan bakunya. Bahan bakunya akan kembali ke yang awal, kilomikron. Tuh, itu tipsnya. Nah, untuk terapinya, ingat aja, statin, fibrat. Statinnya 2 kali, fibratnya 3 kali. Ya, kalau misalnya teman-teman ditanya tentang ini, family lipid. Tapi itu termasuk soal yang jarang sih nanyain tentang family lipid. Ya, paham nggak untuk yang family lipid? Oke. Kalau paham, kita lanjut. Ini cukup dibaca aja, nanti dibahas juga di bawah. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman, yang paling penting adalah paham terkait dengan algoritma. Sebenarnya bukan algoritma ya, bagan. Ini tuh bagan gimana pembentukan kolesterol, kemudian TG,
kemudian ada VLDL, IDL, LDL, HDL yang terjadi di dalam tubuh kita atau pembentukan lipid yang ada di tubuh kita. Nah, obatnya itu nanti kerjanya di mana aja. Nanti kita bahas, kayak kemarin kita bahas tentang si hipertensi, gitu ya. Jadi kita bahas secara garis besarnya dulu. Dalam kondisi teman-teman posisinya normal atau tidak mengalami penyakit gangguan lipid atau dislipidemia tadi, ya. Bagannya kelihatan nggak? Kakak gedein dulu kali ya. Oke, kita bahas dari ini. Udah kelihatan kan ya? Iya. Nah, kita bahas dari makanan. Ketika teman-teman makan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol, contohnya siapa nih? Sandi nih contohnya. Sandi makan nasi Padang, menunya pakai tunjang misalnya. Nah, itu kan makanannya mengandung kolesterol dan lemak ya teman-teman. Nah, nanti ketika Sandi makan, makanan itu akan dihancurkan atau diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya enggak? Kan nasi kita kunyah kan? Nah, ketika kita kunyah akan menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, ketika dia menjadi partikel yang lebih kecil, dia akan masuk ke dalam asam empedu. Nah, kenapa sih Kak kok masuknya ke asam empedu? Padahal kita tahu kalau makanan itu ketika masuk dari tenggorokan ke kerongkongan, dia bakal masuk menuju kepada lambung. Iya nggak teman-teman? Iya. Kan kenapa harus lewat asam empedu dulu? Kenapa nggak langsung lewat lambung? Ya kan? Nah, pertanyaannya sama kayak teman-teman habis makan nasi Padang. Terus teman-teman cuci piringnya nggak pakai sabun, cuma pakai air. Kira-kira itu piring bersih nggak atau masih lengket? Masih lengket lemak. Nah, itu sama kayak asam empedu. Jadi si asam empedu ini kayak sabunnya atau pembersihnya. Jadi biar makanan-makanan yang mengandung lemak dan kolesterol ini ketika masuk ke dalam saluran pencernaan tidak menyebabkan penyumbatan. Ya kan? Karena teman-teman pernah dengar nggak kata-kata plak, terus ada plak arteriosklerosis, kemudian plak yang menyebabkan stroke. Pernah dengar? Pernah dengar kata-kata plak nggak? Pernah, Kak. Nah, plak ini disebabkan oleh kadar kolesterol, teman-teman. Kolesterol total. Nah, jadi si asam empedu itu punya peran. Kalau misalnya nih nanti kolesterolnya atau lemaknya dia masuk langsung dalam bentuk kolesterol atau lemak, otomatis darah kita nih yang tadinya bentuknya tidak terlalu kental, dia akan lebih kental sehingga bisa menyebabkan yang namanya plak. Ya, makanya si asam empedu ini istilahnya mengurai gitu makanan atau kolesterol dan lemak ini biar tidak menyebabkan penyumbatan gitu. Ya, paham ya kerjanya si asam empedu ini? Nah, nanti berarti kan si asam empedu ini adanya di mana kira-kira teman-teman? Dekat ginjal ya? Iya, tapi dia posisinya ada masih di dekat dekat saluran cerna ya. Maksudnya masih daerahnya berdekatan dengan saluran cerna. Nah, nanti makanan yang udah maksudnya yang sudah dikonversi nih sama si asam empedu, dia akan berubah menjadi emulsi lipid. Nah, teman-teman bisa kebayang emulsi itu kayak gimana sih bentuknya? Dibilang padat banget enggak, dibilang cair banget enggak. Ya kan dia sedikit kental. Ya enggak? Ya kan kayak teman-teman minum emulsion, Scott emulsion gitu kan, dia bentuknya nggak dibilang cair banget juga enggak, ya kan nggak seperti larutan. Tapi kalau dibilang kental banget seperti sediaan semi solid juga enggak, ya kan? Nah itu
sama kayak emulsi lipid. Nanti lipid yang udah dibentuk menjadi emulsi karena tadi tugasnya dari asam empedu, dia akan mengalami diabsorpsi. Berarti adanya penyerapan kembali. Ya, diserap kembali. Nah, diserap kembali ini adanya di saluran cerna. Oke. Nah, nanti ketika dia diabsorpsi kembali, nih si emulsi lipidnya diabsorpsi ke dalam saluran cerna, itu dia akan dibawa oleh kilomikron. Ada yang tahu nggak kilomikron itu komposisinya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Dia komposisinya adalah Tg dan kilomikron sisa. Ya. Jadi si kilomikron ini dia mengandung Tg dan kilomikron sisa. Jadi emulsi yang tadi di sini nih, emulsi lipid itu kan dia bisa aja ngandung Tg, ya kan? Bisa ngandung kolesterol total, bisa mengandung LDL, ya kan? Atau dia mengandung HDL. Nah, ini semua ini keempat elemen ini dia ketika diabsorpsi ulang oleh dibawa oleh saluran cerna, dia akan dibawa nih sama si kilomikron yang komposisinya adalah Tg dan kilomikron sisa. Paham ya? Nah, nanti si kilomikron ini sebagian trigliseridanya yang tadi nih kandungan Tg-nya akan dibuang ke jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa yang tahu nggak di mana? Di lemak, Kak. Nah, betul. Jaringan lemak ya, jaringan adiposa itu. Nah, sebagiannya lagi, berarti kan ini kilomikronnya nih udah dibawa nih sebagian Tg-nya ya kan? Berarti kan tinggal ada si Ks-nya nih, kilomikron sisa. Nah, kilomikron sisanya dibawa kemana? Dia akan dibawa ke hati. Oke, kita keep dulu nih, dia dibawa sampai ke hati. Nah, kemudian kita masuk ke jalur yang trigliseridanya. Si Tg-nya itu habis di jaringan adiposa mau diapain sih? Nah, ketika di jaringan adiposa, dia akan bertemu dengan enzimnya. Ya, ingat yang kata-kata belakangnya se itu adalah enzim. Nah, si Tg ini ketemu nih sama enzim lipoprotein lipase. Dia akan mengalami hidrolisis. Nah, kalau dia terhidrolisis, kira-kira akan tetap menjadi Tg atau berubah? Berubah. Berubah ya. Sama kayak teman-teman mungkin pernah dengar ininya terhidrolisis nih gitu. Ya kan kalau di kimia tuh ada beberapa zat yang mudah terhidrolisis. Nah, kalau dia terhidrolisis maka dia akan berubah kan menjadi wujud asalnya. Ya enggak? Komponen awalnya. Misalnya si A nih. A ini dia awal mulanya itu terbentuknya dari si B sama si C. Nah, kemudian si A ini dia terhidrolisis. Nah, dia akan berubah menjadi apa? B dan C. Ya, oke, dia akan berubah kembali menjadi bentuk awalnya atau komponen pembentuknya, yaitu B dan C. Sama kayak trigliserida. Ketika dia terhidrolisis, dia akan membentuk yang namanya gliserol dan asam lemak. Ya. Nah, sampai sini paham nggak? Untuk jalur yang atas dulu. Gimana? Atau bingung? Coba siapa ya yang belum ditanya? Eci coba. Eci bingung atau paham untuk jalur yang atas ini dari makanan sampai ke bawah?
Halo, Eci. Ya, kedengeran Paham nggak, Kak? nggak? Paham, Kak? Iya. Udah. Oke, paham ya. Yang lain ada yang masih bingung? Kak, boleh diulang sekali aja? Oke, diulang ya sampai yang proses hidrolisis. Jadi, ketika teman-teman makan makanan yang mengandung kolesterol, contohnya nasi padang, kemudian rendang, atau pokoknya makanan-makanan santan lah yang mengandung kolesterol dan lemak, itu makanan itu nggak langsung dicerna oleh lambung kita. Dia akan masuk dulu ke dalam asam empedu. Tujuannya apa? Untuk diubah menjadi emulsi lipid. Nah, emulsi lipid akan mengalami penyerapan. Jadi, kalau makanan lain itu cuma diserap 1 kali, sedangkan kalau makanan yang berlemak itu diserap 2 kali. Pertama dia diserap ketika di sini, yang kedua dia diserap lagi nih di sini, karena kan diabsorpsi. Ya. Kemudian, setelah dia diserap kembali di saluran cerna, dia akan dibawa oleh kilomikron. Jadi bentuk yang lipid ini dia akan berubah nih menjadi kilomikron. Nah, si kilomikron itu apa sih Kak kandungannya? Yaitu adalah trigliserida dan juga kilomikron sisa. Nah, trigliseridanya dia akan dibawa kepada jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu adanya di lemak, jaringan lemak ya. Sedangkan kilomikron sisanya dia akan disimpan di dalam hati. Nah, terus yang di jaringan adiposa itu mau diapain? Dia akan ketemu dulu sama enzimnya. Enzimnya adalah lipoprotein lipase. Nah, si enzim ini tugasnya adalah menghidrolisis si trigliserida. Ketika trigliserida terhidrolisis, maka dia akan berubah menjadi bentuk awalnya, yaitu adalah gliserol dan juga asam lemak. Paham ya? Sampai sini? Ya. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ketika sudah terhidrolisis, si gliserol ini kita keep di dalam tubuh itu disimpan. Nah, sedangkan asam lemaknya akan diproses kembali di dalam tubuh. Nah, asam lemaknya itu dia akan diaktifasi oleh enzim. Nama enzimnya adalah PPAR alfa. Ini enzimnya. Seperti kemarin kan dibilang semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan. Ya enggak? Asam lemak ketika bertemu dengan PPAR alfa sebagai enzimnya, dia akan menghasilkan yang namanya beta oksidasi. Nah, beta oksidasi ini akan melalui proses yang namanya ketogenesis. Ada yang tahu nggak ketogenesis? Proses apa sih ketogenesis? Atau pernah dengar proses kayak gluconeogenesis, kemudian proses apa lagi ya yang belakangnya cis. Pernah dengar nggak? Oke, proses ketogenesis ini adalah proses pelepasan dari si asam lemak. Nah, kan asam lemak itu dia bisa dibilang adalah lemak yang kurang baik, iya nggak? Lemak, ya kan? Beda ya, teman-teman harus bedain nih lemak sama lipid. Kalau lipid itu dia bisa dibilang yang baik, sedangkan kalau lemak itu yang nggak baik, iya nggak? Kayak teman-teman suka ngomong kalau yang perempuan, aduh gue gendutan nih. Nah, yang banyak di dalam tubuh itu bukan lipid, tapi lemak. Ya kan? Nah, dia ada mengalami proses ketogenesis. Ketogenesis itu pelepasan dari si asam lemak ini. Nah, di situ dia mengalami yang namanya siklus asam sitrat. Pernah dengar waktu S1 pelajaran biomolekul atau biokimia ada yang ngebahas tentang siklus asam sitrat. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak siklus asam sitrat? Kalau prosesnya bagaimana lupa Kak, tapi ingat. Oke. Tapi pernah dengar lah ya. Pernah dengar. Oke.
Ada yang ingat hasilnya dari siklus asam sitrat itu apa? Siklus asam sitrat menghasilkan 2. Ada yang namanya ATP, dan yang satu lagi adalah asetil-CoA. Nah, ada yang tahu ATP? Energi, Kak. Ya, betul. ATP itu dia sumber energi untuk tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita kekurangan ATP, kira-kira kondisi tubuh kita kayak gimana? Lemas. Mas, karena kan tadi sumber energinya nggak ada, ya kan? Nah, si ATP kita keep, karena ATP dibutuhkan nih oleh tubuh kita, ya nggak? Untuk proses pompa darah, kemudian pembentukan jaringan-jaringan tubuh, itu butuh yang namanya ATP. Nah, maka itu akan disimpan di dalam tubuh. Nah, sekarang kita lanjut ke si asetil-CoA. Ya, asetil-CoA itu mau diapain sih? Nah, si asetil-CoA ini, kita naik ke atas, dia akan ketemu atau berubah menjadi HMG-CoA. Nah, ketika dia berubah menjadi HMG-CoA, dia harus ketemu nih sama enzimnya. Enzimnya adalah HMG-CoA reduktase. Ketika ketemu sama HMG-CoA reduktase, dia berubah menjadi asam mevalonat. Nah, asam mevalonat akan mengalami proses yang namanya jalur mevalonat atau mevalonat pathway. Kemudian dia akan menghasilkan kolesterol. Gampangnya, asetil-CoA ini merupakan cikal bakal atau bahan baku dari pembentukan si kolesterol. Ya enggak? Ya kan? Ya enggak, teman-teman? Ya, Kak. Nah, kalau dia cikal bakal pembentukan kolesterol, berarti kan proses, sebenarnya teman-teman nggak perlu hafal si asam mevalonat menjadi mevalonat pathway, sebenarnya nggak usah. Teman-teman cukup hafal asetil-CoA menjadi HMG-CoA, kemudian bertemu dengan reseptornya, setelah itu dia akan menghasilkan kolesterol. Cukup sampai situ. Sebenarnya 2 jalur ini penting, maksudnya perlu teman-teman tahu aja, tapi nggak usah dihafal. Yang paling penting untuk teman-teman hafal adalah ini, asetil-CoA, HMG-CoA, HMG-CoA reduktase, dan juga kolesterol. Ya, karena ini sering sekali keluar di soal UKAI. Nah, kolesterol yang udah terbentuk, dia akan disimpan di hati. Ya. Kemudian, nah, setelah disimpan di hati, kita lihat nih. Tadi kan yang udah disimpan di hati ada 2 macam ya. Yang pertama adalah kilomikron sisa, sama yang kedua itu adalah si kolesterol. Iya nggak? Nah, hati tugasnya ngapain sih hati itu? Kemarin kita udah sempat bahas. Metabolisme, Kak. Ya, betul. Dia memetabolisme. Nah, salah satu zat metabolisme yang dia hasilkan adalah VLDL. Oke. Jadi kan tadi nih, di tubuh itu dari makanan luar, eksternal, dia menyisakan yang namanya kilomikron sisa. Kemudian dari luar juga ada yang namanya kolesterol. Nah, dia kan nanti kalau terlalu numpuk, hati akan memetabolisme. Nah, ketika dia di metabolisme, ada yang muncul yang namanya VLDL. VLDL itu apa? VLDL ini merupakan komponen, gampangnya dia adalah bahan baku pembuatan LDL. Nah, tapi untuk menjadi LDL, dia harus melalui beberapa tahap. Kayak teman-teman kalau udah pernah PKPK di industri, mungkin tahu
sebelum obat itu menjadi yang namanya obat, itu melalui beberapa proses, ya enggak? Ada praformulasi, kemudian ada pengecekan atau sampling pada bahan bakunya. Setelah itu nanti pada prosesnya proses produksinya juga tetap dilakukan IPC atau in process control. Kemudian nanti setelah jadi ada yang namanya produk ruahan, produk antara, sampai nanti dikemas, kemudian dilakukan evaluasi sampai baru dia jadi yang namanya bahan jadinya obat. Ya enggak? Nah, sama nih kayak si VLDL untuk menjadi LDL. Dia nggak langsung pucuk-pucuk VLDL berubah jadi LDL, tapi dia mengalami beberapa proses dulu. Nah, prosesnya apa aja sih, Kak? Prosesnya itu, nih, VLDL tadi, dia mengandung TG dan kolesterol. Nah, si TG-nya, dia akan dibuang ke jaringan adiposa. Kalau dibuang ke jaringan adiposa, berarti dia mengalami lagi nih proses yang tadi kita jelasin sampai ke atas. Ya, paham nggak? Kemudian kalau yang kolesterolnya, sisanya ini dia akan menjadi IDL, akan diubah menjadi IDL. Nah, sampai sini dulu teman-teman paham atau bingung? Boleh diulang Kak yang dari VDL ke adiposa sama IDL? Oke. Nih, VLDL ini kan komposisinya sebagian besar TG dan sebagian kecil kolesterol, ya kan? Nah, sebagian trigliseridanya, jadi TG-nya nih, misalnya TG-nya ada 10 misalnya. TG-nya 10, kolesterolnya cuma ada 5. Nah, si TG-nya itu nanti 5 bagian dibawa nih ke jaringan adiposa. Sedangkan TG yang sisanya nih yang ada 5 sama kolesterolnya, dia bakal dibawa menuju ke IDL. Ya. Jadi nggak semuanya nih TG yang 10 itu dibawa. Jadi TG-nya nanti dibawa 5, yang sisanya 5 baru dibawa ke sini. Tuh, nah nanti di jaringan adiposa dia ngalamin lagi kayak yang tadi proses dari atas dari sini ke atas tadi sampai menghasilkan nih kolesterol ini. Gitu. Gimana? Paham nggak? Ada yang mau nanya dulu dari proses asam lemak sampai kolesterol dan VLDL? Ini masih pada on kan? Jangan-jangan pada ini lagi. Udah Kak, Nggak paham. Masih on nggak? Oke. Fokus ke Soalnya hujan ya, jadi suasananya enak buat tidur. Ntar malah di kakak ditinggalin tidur lagi. Oke, kalau teman-teman paham, kita lanjut ya dikit lagi. Nah, ketika dia udah menjadi IDL, tadi TG-nya ada sisa 5, kemudian ada sisa kolesterolnya 5, bukan sisa kolesterolnya ada 5. Dibawa nih, dia atau diubah menjadi IDL. Jadi ini pertama nih prosesnya ada yang namanya VLDL. VLDL berubah menjadi IDL. Ya. Nah, si IDL ini ternyata komposisinya juga sama, TG dan kolesterol. Nah, kemudian sisa TG-nya tadi disimpan lagi nih ke jaringan adiposa atau dibawa ke hati. Jadi prosesnya hampir sama. Yang tadi nih si TG-nya di sebagiannya dibawa ke sebagian ya, tapi sisa. Jadi kan tadi dibawa nih 5 ke IDL ya. Nah, ketika 5-nya ini dia bisa dibalikin lagi ke jaringan adiposa atau bisa langsung disimpan di hati. Ya. Nah, kolesterolnya gimana, Kak? Kolesterolnya dibawa ke proses selanjutnya menjadi LDL. Oke.
Kemudian LDL ini kan sebagian besar adalah kolesterol. Yang tadi kan ini soalnya TG-nya udah habis kan, tinggal sisa si kolesterol. Nah, si kolesterolnya ini akan dibawa atau didistribusi ke jaringan perifer. Nah, ketika kita kelebihan kolesterol, itu akan diangkut oleh lipid yang baik atau lemak yang baik, yaitu adalah HDL. Jadi proses pembentukan dari VLDL berubah menjadi LDL itu cuma ada 3 tahap. Pertama VLDL, kedua IDL, kemudian yang ketiga menjadi LDL. Nah, si LDL ini kan lemak jahat ya teman-teman. Nah, ketika dia kadar lemak jahatnya tinggi, secara alamiah tubuh akan merespon, yaitu dengan cara meningkatkan nilai HDL. Ya. Makanya tadi kolesterolnya itu dibawa ke perifer, kemudian akan dibawa nih sama si HDL buat dihancurin. Kemudian nanti sisanya dia akan didistribusikan ke kelenjar endokrin untuk pembentukan hormon steroid. Kemudian sisanya bisa disimpan lagi ke hati sebagai nanti untuk cikal bakal lagi pembentukan dari VLDL. Gitu. Nah, kalau nih LDL-nya rendah, ya, LDL-nya rendah, maka VLDL pun dia harus dalam kondisi yang rendah. Ya, jadi posisinya adalah 50-50. 50% LDL dan 50% HDL. Nggak boleh kondisinya HDL nih 70% misalnya. HDL-nya 70%, terus LDL-nya 30%. Nggak bisa. Atau kebalikan, ininya yang 70%, terus yang ini dia yang 30%. Itu juga nggak boleh. Oke? Jadi kondisinya harus 50-50 antara LDL dan juga HDL. Ini untuk siklus secara garis besarnya. Jadi hati itu dia tempat penyimpanannya. Semuanya ada di hati. Baik kolesterol, kemudian kilomikron sisa, dan sisa dari kolesterol tadi. Tadi karena dia akan menjadi cikal bakal lagi untuk pembentukan pembentukan VLDL yang akan diubah menjadi LDL. Paham atau bingung dengan bagian ini? Kak, maaf boleh diulang nggak? Tadi koneksinya jelek. Nggak ada suaranya. Koneksinya jadi jelek. Boleh diulang nggak? Yang dari pembagian itu. Pembagian yang? Yang tadi yang 50 itu. Soalnya tadi koneksinya jelek. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nih ya. Yang LDL ya. Jadi kan teman-teman bisa lihat nih, di sini LDL dia bilang kandungan tersisa sebagian besar adalah kolesterol, kan? Nah, LDL itu kita tahu kalau dia itu lemak jahat. Nah, kalau ada yang jahat, kira-kira kita perlu yang baik enggak? Perlu ya untuk membantu untuk mengurangi yang jahat. Kan kayak bahasa kasarnya nih, teman-teman dulu pernah nonton film sinetron lah zaman dulu, atau dulu pernah ada film Bawang Putih Bawang Merah. Pasti di setiap sinetron itu pasti ada yang jahat dan ada yang selalu yang baik. Ya enggak? Kayaknya enggak seru gitu kalau di film itu enggak ada yang namanya yang jahat sama yang baik. Nah, itu LDL itu adalah si yang jahat ini nih. Dia jahatnya. Nah, si HDL adalah yang baik. Ketika yang jahatnya banyak, tubuh akan merespon untuk memunculkan yang baiknya si HDL ini dalam jumlah yang banyak juga. Makanya kenapa dibilang LDL-nya tinggi, maka nilai HDL pun harus tinggi. Kemudian ketika LDL-nya rendah, nilai HDL pun harus rendah. Atau bisa kita katakan 50-50, 50%, 50%. Nggak boleh
ketika kondisi tubuh kan HDL baik nih ya udah HDL-nya banyak aja, sedangkan LDL jahat, dia sedikit aja, itu nggak bisa. Ingat konsep obat kemarin, homeostatis, tubuh akan berespon, dia akan menurunkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah, ya nggak? Sampai dia ada pada batas yang normal. Oke, makanya tadi dibilang, ya nggak boleh nih HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah, atau sebaliknya, yang jahat aja yang tinggi, biar yang baiknya kalah, yang baiknya cuma 30%, itu nggak bisa. Jadi yang baik itu adalah 50-50, HDL 50, LDL pun 50. Gimana? Udah paham? Siapa tadi yang minta diulang? Kakak tadi nggak lihat mana. Paham nggak atau masih bingung? Udah nggak paham, Kak. Oke. Yang lain ada pertanyaan untuk bagian yang ini sebelum kita lanjut ke obatnya? Sebenarnya ada bagian simpelnya, tapi konsepnya sama kayak gini. Nanti kakak kirim foto bagiannya ya, karena sebenarnya bagiannya itu belum ada yang buat dalam bentuk maksudnya by sistem gitu, by kayak Word, Excel, PDF ataupun dalam bentuk gambar. Jadi kakak pun punyanya dalam bentuk tulisan tangan. Jadi nanti coba kakak foto, tapi sebenarnya konsepnya sama kayak ini. Paham ya teman-teman untuk yang ini? Atau bingung? Nah, kalau paham kita lanjut ke obatnya ya. Tapi ini udah coret-coret nggak apa-apa ya, soalnya bingung juga nih mau gantinya. Warnanya kelihatan nggak? Oke, kita bahas sekarang obatnya. Nah, obatnya itu kerjanya gimana sih, Kak? Tadi di slide sebelumnya, ini sebenarnya adalah golongan obatnya. Jadi teman-teman ingat, golongan obatnya itu yang pertama adalah bile acid resin. Kemudian yang kedua ini ezetimibe sebenarnya adalah golongan kolesterol sederhana. Kemudian yang ketiga itu adalah golongan fibrat. Yang keempat golongan statin. Kemudian ada omega 3 dan yang terakhir itu adalah niacin. Nah, oke. Udah ingat ya teman-teman, ingetin nih golongannya ada pertama kedua kolesterol sederhana, ketiga adalah fibrat, keempat statin, kelima omega 3 dan yang terakhir itu adalah niacin. Ya. Nah, dari sini kita lihat ke sini. Oke. Nah, kerjanya dari masing-masing obat itu di mana? Teman-teman coba lihat dari yang kita bahas bagian pertama. Tadi yang dari makanan. Nah, di sini ada angka 1. Ya enggak? Nah, angka 1 tadi di atas angka 1 itu golongannya apa, teman-teman? Bar, Kak. Betul. Jadi di sini yang kerja itu adalah bar. Nah, bar itu kerjanya di sini. Kerjanya ngapain, Kak, di sini? Nah, dia kan bile acid resin. Ya enggak? Nah, di sini dia itu kerjanya ngeblok. Oke. Jadi, kenapa diblok? Makanan ketika masuk ke dalam tubuh harus dalam kondisi yang sederhana. Kalau teman-teman ingat kemarin bahas DM, makanan dalam bentuk polisakarida bisa langsung masuk ke dalam tubuh enggak?
Ingat nggak? Dari polisakarida tuh bisa langsung masuk ke dalam tubuh nggak? Enggak ya, Kak. Harus Tidak, Pak. diubah. Harus diubah jadi dulu. mono. Dalam bentuknya monosakarida. Sama kayak kolesterol juga. Kolesterol ketika masuk ke dalam tubuh, tadi sama asam empedu itu diubah dulu ke dalam bentuk emulsi lipid. Ya kan? Sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau orang yang udah punya kadar lipidnya tinggi, tapi dia tetap makan makanan yang mengandung santan atau kolesterolnya tinggi, otomatis akan memperparah dong kondisi kadar lipidnya dia, ya enggak? Makanya kita perlu memblok di awal pada saat orang ini makan makanan yang mengandung lemak, ya. Nah, itu kerjanya dari si BAR. Nah, contoh obatnya yang BAR ada yang tahu? Kolesteramin, Hmm, kolestipol, Oke. Satu lagi? Kolestiramin, kolestipol, biasanya satu lagi. kolesef, Kolesepelam. elfam. Kolesevelam. Oke. Ingatnya kata-katanya biasanya BAR itu ditandai dengan koles. Kolestiramin, kolestipol, kolesevelam, dan lain-lainnya. Ya. Tuh. Dan usahakan teman-teman ngapalinnya jangan cuma satu obat. Minimal 2 atau 3 obat. Ya. Karena biasanya belum tentu, misal teman-teman hafalnya kolestiramin, di jawaban UKY itu ternyata adanya kolestipol. Padahal teman-teman tahu nih, oh itu jawabannya BAR nih, tapi gue hafalnya cuma kolestiramin. Apa temennya? Nah, kan sayang ya, 1 poin teman-teman tuh yang sebenarnya teman-teman tahu, tapi jadinya nggak dapat poin. Jadi minimal teman-teman hafal 3. Kalau lebih banyak, ya lebih baik. Cuma kan kapasitas otak teman-teman sayang kalau harus dihabiskan cuma buat menghafal nama obat. Masih banyak hafalan-hafalan lain yang harus teman-teman hafal. Ya. Tuh, ini yang pertama kerjanya si BAR. Kalau yang BAR, efek sampingnya. Oke, sekarang kita bahas efek samping. Ada yang tahu nggak efek sampingnya? Dari golongan yang BAR. Ada yang tahu? Konstipasi, Kak. Oke, konstipasi. Tapi ada efek samping yang lebih khas dari golongan BAR ini. Dia menyebabkan defisiensi vitamin K. Oke, vitamin K. Kalau dia kekurangan vitamin K, kira-kira nyebabin apa? Ngencer darah. Pendarahan, Pak. Pendarahan. Oke, karena vitamin K itu merupakan komponen pembentukan dari dia membantu pada proses pembentukan darah, ya enggak? Kalau teman-teman kemarin udah sempat dibahas tuh tentang hematologi, vitamin K ini punya peranan dalam membantu proses pembentukan darah dalam tubuh kita. Nah, efek sampingnya efek sampingnya adalah defisiensi vitamin K. Kok bisa sih Kak dia menyebabkan defisiensi vitamin K? Padahal dia kerjanya di asam empedu, memblok asam empedu, ya enggak? Nah, kita harus tahu asam empedu ini tugasnya juga selain mengabsorpsi makanan, dia juga mengabsorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin apa aja yang larut dalam lemak? Ada yang tahu vitamin yang larut dalam lemak? ADEK, Kak. DEK ya, Kak. Nah, betul. Vitamin ADEK. Nah, ketika ini dihambat nih, ini kan hambat nih ya, karena barnya tadi obat bar itu memblok, berarti kadarnya akan turun, ya enggak? Nah, kadarnya turun masuk enggak ke dalam tubuh kita? Kira-kira vitamin ADEK-nya masuk nggak kalau tadi ini diblok? Enggak, Kak. Enggak ya.
Nah, kalau nggak masuk, makanya kenapa obat ini menyebabkan namanya defisiensi vitamin K. Karena salah satunya K ini diblok. Kalau vitamin A, D, E itu masih bisa kita suplai dari beberapa komponen yang ada di dalam tubuh, misalnya. Yang vitamin K pun sebenarnya masih bisa diproduksi oleh dalam tubuh kita. Tapi vitamin K ini peranan pentingnya adalah pembentukan darah. Ya enggak? Tubuh kita isinya banyaknya darah atau non-darah? Darah ya. Ketika teman-teman terluka sedikit aja yang keluar itu pasti darah, bukan cairan apa, misalnya cairan berwarna apa, pasti cairan yang berwarna merah atau darah. Nah, makanya dia menyebabkan namanya defisiensi vitamin K. Oke, paham ya teman-teman? Kenapa sih kok bisa nyebabin defisiensi vitamin K? Oke, jadi teman-teman sistemnya nggak usah hafalan. Oh, dia obatnya kolestiramin, kolesterol. Efek sampingnya defisiensi vitamin K. Nah, nanti teman-teman ada obat baru. Oh, obatnya gini. Efek sampingnya ini. Kalau kayak gitu teman-teman cepat lupa. Tapi kalau teman-teman paham konsepnya, insya Allah teman-teman bisa ingat. Walaupun dibolak-balik, diputar-putar, diganti sama obat yang lain, tapi teman-teman bisa paham. Karena konsepnya teman-teman tahu kenapa bisa menyebabkan defisiensi vitamin K. Ya. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke obat yang kedua. Yang kedua, tadi di atas apa obat golongannya? Ada yang ingat? Kolesterol sederhana, Kak. Ezetimibe. Ezetimibe. Kolesterol sederhana. Contohnya ada yang tahu? Tadi udah ada yang nyebut ya? Ezetimibe. Kak. Oke, selain ezetimibe. Yang tahu nggak? Selain ezetimibe. Orlistat. Nah, dua obat ini kerjanya dia menghambat proses diabsorpsi. Nah, jadi makanan tuh masih masuk nih dalam tubuh, tapi dalam bentuk emulsi lipid. Cuma kan dia harus diabsorpsi kembali. Nah, kerjanya obat si ezetimibe dan orlistat ini ngeblok nih. Saluran cerna lu nggak usah nih menghasilkan kolesterol kilomikron lagi, cukup karena kan udah ada di dalam tubuh, makanya diblok nih sama dia. Jadi kalau ini diblok, kira-kira akan ada yang namanya kilomikron nggak? Tidak. Enggak ya, ini nggak akan terbentuk nih si kilomikron yang bawah. Oke, nah ketika kilomikron yang bawah ini nggak terbentuk, kira-kira kadar kolesterol pasien akan turun atau tinggi? Pasiennya punya, misalnya pasiennya kolesterolnya tinggi, kemudian dia makan makanan yang mengandung lemak gitu. Tapi di sini diblok nih sama dia proses diabsorpsinya karena menggunakan obat ezetimibe. Kira-kira kolesterolnya bakal tetap tinggi atau turun? Turun. Turun ya, karena kan makanan yang dari luar ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, efek sampingnya ada yang tahu? Efek samping dari obat ini? Efek sampingnya adalah feses berlemak. Nah, kenapa sih Kak kok fesesnya bisa berlemak? Ada yang tahu nggak? Karena obat-obat ini dia memblok nih proses diabsorpsi atau proses penyerapan. Kalau kalau makanan yang nggak bisa diabsorpsi atau nggak bisa dicerna, kira-kira di kemana ini tuh makanan? Kan udah ada di langsung dibuang. Betul, langsung dibuang.
Dibuangnya melalui apa? Melalui feses. Ya enggak? Karena kan dia berupa makanan. Kalau dia berupa cairan, dibuangnya melalui apa kira-kira? Urin atau keringat. Karena dia berupa makanan, maka diubah menjadi feses. Nah, kok dia berlemak sih, Kak? Karena kan tadi dia dalam bentuk emulsi, tapi nggak bisa masuk, jadi dikeluarin. Makanya fesesnya itu menjadi berlemak. Nah, obat-obat golongan bar dan kolesterol sederhana ini banyak dimanfaatkan atau off-label-nya adalah untuk obat diet. Kenapa dimanfaatkan sebagai obat diet? Karena dia menghambat nih makanan yang mengandung lemak, kan kolesterol itu nanti akan membentuk LDL yang menjadi lemak jahat ya teman-teman. Lemak jahat kalau banyak di dalam tubuh, dia juga bisa meningkatkan berat badan. Nah, ketika dia meningkat, maka badan kita akan menjadi lebih gemuk gitu. Makanya obat-obat itu menghambat nih biar kolesterol dan lemak jahat ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Makanya off-label-nya banyak dimanfaatkan untuk obat diet. Paham untuk dua golongan obat ini atau bingung? Gimana? Ada yang mau nanya? Halo teman-teman. Kak. Paham ya? Kak, berarti ini sering dipakai buat pasien DM obesitas ya? Enggak dong. Kalau DM kan yang tinggi adalah yang tinggi itu kadar glukosanya. Kalau DM obesitas, dia dikasihnya apa? Golongannya, obatnya? Ada yang ingat nggak, teman-teman? Formin. Ya, kalau ini dia cuma digunakan banyak orang off-label-nya itu untuk orang yang ingin asing atau ingin diet gitu. Kalau pasiennya DM, nggak bisa nih dikasih dua obat ini, karena kan obat ini kerjanya membloknya lipid, bukan glukosa. Ya. Berarti ini untuk pasien yang obesitas aja atau pasien yang ingin diet aja ya, Kak ya? Iya, benar. Sebenarnya nggak terlalu disarankan ya penggunaan dua obat ini, karena kan ya sebenarnya bukan tujuan utamanya. Kayak teman-teman untuk gampangnya lagi, kalau dia indikasinya positif nggak apa-apa. Kayak contohnya CTM. CTM dia kan sebagai obat antihistamin, ya, obat alergi. Tapi banyak dimanfaatkan atau disalahgunakan bukan off label ya, disalahgunakan kan sebagai obat sedatif. Ya enggak? Iya. Sebenarnya baik ketika tujuannya adalah untuk tujuan medis. Misal emang pasiennya ini mengalami insomnia gitu. Terus dia juga punya alergi, ya dokter akan merekomendasikan obat CTM. Kenapa? Karena satu obat punya efektivitas yang punya indikasi yang bisa digunakan untuk dua jenis gitu. Yang satu bisa menangani alerginya dia, yang satu lagi bisa menangani insomnianya dia. Tapi ternyata banyak juga yang menggunakannya tanpa tujuan medis. Contohnya kayak teman-teman pusing belajar nih buat ujian. Udah daripada pusing belajar, gue mau tidur aja. Terus minum CTM biar bisa tidur. Kira-kira baik nggak? Tidak. Enggak ya. Karena kan sebenarnya teman-teman nggak punya indikasi. Tapi teman-teman memanfaatkan efek sampingnya untuk indikasi yang teman-teman buat. Kalau pasiennya pengen diet karena tujuannya misal dia emang obesitas atau terjadinya
kondisi emang dia yang mewajibkan dia untuk diet, maka obat ini bisa disarankan oleh dokter. Tapi kalau pasiennya cuma, kayaknya badan gue kegendutan deh, kemarin enggak segini, kenapa sekarang naik gitu kan. Itu kan istilahnya cuma ya udahlah, gue pengen diet aja. Nah, itu nggak boleh teman-teman langsung pakai obat ini sembarangan. Karena nanti jangka panjangnya bisa jadi teman-teman punya efek samping justru yang lebih berbahaya. Tuh, ya. Paham ya teman-teman? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi untuk 2 golongan obat ini sebelum kita masuk ke golongan yang lain? Udah ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Nah, yang ketiga, tadi di atas yang ketiga golongannya apa? Ada yang ingat? Yang ke atas, yang ketiga adalah golongan fibrat. Ya. Golongan fibrat itu kerjanya di mana sih, Kak? Fibrat kerjanya di 2 tempat. Yang pertama, dia memblok proses hidrolisis Tg. Yang kedua, dia mengikat enzim PPAR alfa. Ini kerjanya dari yang si fibrat. Jadi, kalau teman-teman ingat mungkin obat DM yang pernah teman-teman pelajari, fibran sih. Fibrat. Obat apa yang punya mekanisme 2? Obat DM apa yang punya 2 mekanisme kerja? Ada yang ingat? Obat golongan MET. Obat DM apa? Obat golongan MET. Metformin. Ya. Ingat nggak metformin punya 2 mekanisme kerja? Ada yang ingat nggak? Atau lupa lagi metformin? Oke, metformin punya 2 mekanisme kerja ya. Nah, sama kayak fibrat ini. Fibrat ini punya 2 mekanisme. Dia bisa menghambat di awal ketika proses hidrolisis Tg, bisa juga dia menghambat pada proses aktivasi PPAR. Jadi dia memblok si enzimnya. Kalau proses, kita bahas yang pertama dulu. Kalau dia memblok nih proses hidrolisis Tg, kira-kira Tg-nya bakal berubah menjadi komponen awalnya enggak? Tidak. Enggak ya. Dia enggak akan nih berubah menjadi gliserol dan asam lemak. Dia akan tetap menjadi Tg di sini. Ya kan? Nah, sedangkan tadi asam lemak ini nanti bakal dikonversi terus menjadi yang namanya kolesterol. Kalau pada pasien yang punya kadar kolesterolnya tinggi, baik enggak? Baik ya, karena kan udah diblok nih di sini. Otomatis kalau di sini diblok, di atas ini kolesterolnya nggak akan terbentuk. Ya, kalau pasiennya udah tinggi kadar kolesterol, tapi tubuh masih memproduksi kolesterol, makin bahaya nggak pasiennya? Bahaya. Bahaya. Hanya perlu kita hambat. Nah, yang kedua, dia memblok di proses aktivasi PPAR alfa. Jadi dia mengikat nih si enzimnya. Kayak kemarin obat hipertensi. Obat hipertensi apa yang ngikat enzimnya? Ada yang ingat? Baru kemarin, baru semalam. ARB apa? AC. ACE inhibitor ya. Ya. Kalau ARB kan dia mengikatnya apanya? Angiotensin ya. Reseptor angiotensin. Ya, tapi reseptornya ya. Kalau teman-teman ngomong yang ngikatnya angiotensin, sebenarnya ya
kan angiotensin tadi ada angiotensin 1, angiotensin 2. Jadi rancu nih, yang mau diikat angiotensin yang mana? Tapi yang paling tepat itu dia ARB mengikat si reseptornya, reseptor angiotensin 2. Ya. Kalau yang menghambat di enzimnya, tadi yang dijawab, enzim obatnya adalah ACE inhibitor. Nah, ini juga sama, golongan fibrat ini bisa menghambat atau mengikat si enzim PPAR alfa. Kalau PPAR-nya, PPAR alfanya diblok, kira-kira asam lemak berubah menjadi beta oksidasi enggak? Enggak. Tidak. Ya. Kalau beta oksidasi enggak terbentuk, maka kolesterol akan terbentuk tidak? Akan terbentuk karena prosesnya tadi diblok nih di sini. Jadi prosesnya stop cuma sampai di sini aja. Yang proses ke sini sampai atas nggak terbentuk. Tuh. Nah, beberapa jurnal bilang kerjanya fibrat paling tinggi adalah di sini. Untuk yang kerja di sini, dia kurang besar presentasinya. Makanya beberapa soal UKAI itu mengatakan kalau ada pertanyaan bagaimana mekanisme kerja fibrat, dia bakal bilang menghambat enzim PPAR alfa, bukan menghidrolisis TG. Tuh. Cuma persentasenya kakak lupa berapa persennya, ntar coba kakak baca-baca lagi. Tapi dia paling tinggi menghambatnya di sini. Oke. Nah, obat fibrat contohnya apa? Gemfibrozil, fenofibrat. Oke, gemfibrozil, fenofibrat. Efek sampingnya, ada yang tahu? Dispepsia bisa menyebabkan batuan pada juga nggak sih, Kak? Efek samping yang paling khas, dispepsia bisa, tapi yang paling khas banget. Rhabdomyolysis, Kak. Oke, betul. Rhabdomyolysis. Nah, teman-teman tahu obat lain selain fibrat yang menyebabkan rhabdomyolysis, obat lipid yang punya efek samping sama kayak obat fibrat? Simvastatin. Betul, obat golongan statin. Kenapa efek sampingnya bisa sama? Kita bahas nanti ya, setelah kakak bahas yang si statin. Yang fibra paham ya mekanisme kerjanya? Paham, Kak? Paham, Kak. Kita bahas si statin. Tadi kan statin ada di poin yang 4 ya. Nah, poin 4 ini di sini adalah kerjanya si statin. Gimana sih Kak cara kerjanya statin? Statin kerjanya memblok HMG-CoA reduktase. Jadi dia memblok, dia hampir sama kayak golongan fibra tadi, memblok si enzimnya sehingga HMG-CoA nggak bisa membentuk asam mevalonat sehingga kolesterol tidak terbentuk. Kalau kolesterol tidak terbentuk, maka kadarnya akan tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Oke, paham ya untuk yang statin hampir sama kayak yang tadi fibrat. Nah, contoh obatnya yang statin? Simvastatin, atorvastatin. Nah, yang belakang-belakangnya ada statinnya ya. Simvas. Yang belakangnya ada statinnya. Nah, yang paling teman-teman harus tahu di sini ada Simvas, ada Ator, kemudian ada Rosurvas. Nah, bagaimana bagaimana cara peminuman obat simvastatin? Malam hari, Diminum malam hari, Diminum Kak, malam sebelum hari, tidur. Kak, sebelum tidur. Oke, kenapa dia harus diminum malam hari? Ada yang tahu? Kemungkinan kadar kolesterol tertinggi pada malam hari, Kak, karena udah nggak ada asupan makanan masuk, baru di metabolisme, Kak. Oke, ada lagi yang punya jawaban lain? Karena tubuh memetabolisme lemak pada malam hari. Ya, benar. Yang sebenarnya jawabannya hampir benar ya, dua-duanya sama benarnya. Tapi yang paling tepat itu
Tadi, karena simvastatin ini punya tes tengah yang pendek, kemudian tubuh juga memproduksi kolesterol itu pada malam hari. Sebenarnya bukan pada malam hari, tapi pada waktu kita istirahat. Nah, orang Indonesia istirahatnya kapan? Malam hari ya. Malam hari. Makanya obat simvastatin ini bukan statin ya, tapi simvastatin dikonsumsinya di malam hari. Tapi kalau di luar negeri, contohnya kayak di Amerika, US, mereka mengkonsumsi obat simvastatin ini pada saat dini hari karena mereka kebanyakan beristirahatnya pada dini hari. Tuh, ya. Jadi teman-teman harus tahu nih alasannya kenapa sih kok si simvastatin itu diminumnya malam hari. Nah, kalau Ator sama Rosurfas diminumnya kapan, teman-teman? Apakah sama kayak simvastatin? Bukannya sama ya Kak, karena satu golongan gitu. Oke, ada selain itu ada yang tahu? Sorry deh, ada yang tahu nggak ini? Kan tadi kayaknya ada deh tulisan di sini yang siapa yang talking, kok ini sekarang hilang lagi. Caranya gimana ya, teman-teman? Biar kakak bisa tahu siapa yang jawabnya nih. Oke, ada lagi yang tahu kenapa selain Ator sama Rosurfas, kenapa Ator sama Rosurfas itu diminumnya sama atau beda sama simvastatin? Nggak tahu Kak. Oke. Sebenarnya Ator sama Rosurfas itu bisa diminum kapan aja, nggak harus malam hari. Alasannya karena Ator dan Rosurfas ini punya tes tengah yang lebih panjang dibandingkan dengan obat simvastatin. Kalau tes tengahnya panjang, misal pembentukannya itu pada malam hari, tapi tes tengahnya dia panjang, minumnya sore hari aja, kira-kira pada saat pembentukan obatnya masih berfungsi nggak? Masih Kak. Masih ya. Karena kan tadi ininya masih tes tengahnya panjang. Nah, berbeda sama simvastatin. Walaupun mereka satu golongan, tapi kalau teman-teman baca lagi, mungkin teman-teman bisa baca atau baca di jurnal, atau paling gampang di Medscape, dia bilang kalau golongan statin itu dibagi menjadi beberapa generasi. Nah, atorvastatin dan rosurvastatin merupakan generasi terbaru yang punya tes tengah lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya sekarang banyak orang yang mulai beralih nih menggunakan atorvastatin dan rosurvastatin karena dia tidak harus meminum pada malam hari dan penggunaannya pun cukup 1 kali sehari. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sih, tapi kan tergantung dari kadar lipidnya ya. Balik lagi. Kak, berarti kalau misalnya ada pilihan soal UK itu atorvastatin sama rosurvastatin itu diminum saat kapan tepatnya? Bebas. Kalau misalnya di pilihannya ada gimana Kak? Kalau sejauh ini sih kakak belum pernah menemukan ya soal UK terkait dengan atorvastatin dan rosurvastatin. Kenapa? Karena kan sebenarnya soal UK itu dia lebih membahas tentang istilahnya obat-obat yang perlu untuk diedukasi kepada pasien. Iya enggak? Kayak Simvas nih. Simvas digunakan malam hari. Itu sebenarnya perlu untuk diedukasi nih ke pasien. Karena siapa tahu pasiennya mikir, penggunaannya 1 kali sehari misalnya. Ya udah saya minumnya pagi aja habis makan. Padahal pembentukan lipidnya di malam hari pada saat dia istirahat. Ya enggak? Nah, kalau Ator sama Rosur, dia nggak ada klasifikasi khusus karena tadi tes tengahnya panjang. Mau diminum pagi bisa, mau diminum siang bisa, mau diminum malam pun bisa. Jadi sebenarnya soal UKAI itu
membuat teman-teman itu menganalisa atau membuat teman-teman itu belajar nanti di lapangan itu kayak gimana ya kondisinya, kayak gitu. Jadi kemungkinan soal atau reservas keluar penggunaannya itu sangat nggak mungkin kalau menurut kakak, karena ya penggunaannya bisa digunakan kapan aja. Dan beberapa jurnal pun mengatakan mau digunakan pagi dia bisa, siang bisa, malam pun bisa, karena tes tengah dia yang panjang tadi. Paham ya, Dian? Oke, thank you. Oke. Nah, paham ya untuk mekanisme dan cara penggunaan obat statin? Ada yang masih bingung? Kalau udah paham, kita bahas. Obat statin ini kan tadi teman-teman bilang ya, punya efek samping yaitu adalah miopati atau rhabdomyolysis. Ya. Kenapa sih kok obat statin sama fibrat itu punya efek samping rhabdomyolysis? Teman-teman lihat di sini. Ketika fibrat ini ngeblok di sini, kira-kira siklus asam sitrat terbentuk enggak? Enggak, Kak. Enggak terbentuk ya. Nah, kemudian kita lihat bagian yang atas. Nah, bagian yang atas ini dia ketika statin ini menghambat HMG-CoA reduktase, maka kan cuma tinggal sisa asetil-CoA ya. Nah, ketika di blok asetil-CoA-nya ini kondisinya banyak atau berkurang? Banyak, Kak. Banyak kan? Tapi nggak bisa nih disimpan, nggak bisa dihasilkan ke dalam tubuh. Iya nggak? Karena kan tadi di blok, jadi prosesnya cukup cuma sampai asetil-CoA aja. Ya. Nah, ketika tadi di blok itu, maka dia akan mengurangi ATP-nya. Iya nggak? Kalau yang golongan fibrat jelas nih Kak, dia di blok, otomatis si ATP ini bakal berkurang. Nah, kalau ATP-nya berkurang, ATP itu adalah apa teman-teman? Sumber Energi. Nah, sumber energi. Salah satu jaringan yang membutuhkan ATP adalah jaringan otot. Nah, ketika jaringan otot kekurangan energi, maka akan menyebabkan miopati. Ya, miopati. Miopati atau rhabdomyolysis. Tuh. Nah, jadi makanya kenapa obat fibrat itu menyebabkan yang namanya miopati atau rhabdomyolysis, karena ATP-nya dihambat. Bukan ATP-nya dihambat, karena dia memblok aktivasi PTAR, maka siklus asam sitrat tidak terbentuk, ATP nggak akan terbentuk. Maka jaringan otot kekurangan sumber energinya. Oke, paham ya untuk yang fibrat? Paham, Kak. Sekarang kita lihat sistatin. Sistatin ini dia menghambatnya di sini, di HMG-CoA reduktase. Nah, ketika HMG-CoA reduktasenya dihambat, proses asetil-CoA kan merupakan hasil ya, hasil dari siklus asam sitrat ini, ya enggak? Nah, ketika dia diblok juga di atas, tadi kan kondisi asetil-CoA-nya banyak ya teman-teman. Kira-kira stabil enggak tuh? ATP-nya misalnya keluarnya 5, tapi karena tadi di atas dihambat, jadi di sini asetil-CoA-nya ada 10. Kira-kira bagus enggak? Balance enggak? Enggak balance ya. Sedangkan ingat konsep obat kemarin, dia ada proses yang namanya homeostatis. Ya enggak? Nah, ketika tadi tidak balance itu, maka ATP yang seharusnya ATP yang dibutuhkan itu sama jumlahnya, yaitu sama-sama 10. Tapi karena sudah dihambat, maka akan terganggu keseimbangannya, menyebabkan ATP ini tidak mampu menghasilkan, siklus asam sitrat tidak mampu menghasilkan ATP kembali, maka jaringan otot sebagai salah satu yang disuplai oleh ATP pun terganggu.
Paham, teman-teman? Paham. Paham ya? Makanya efek sampingnya sama-sama menyebabkan miopati. Nah, yang paling penting lagi dari obat golongan statin, kategori kehamilannya. Ada yang tahu kategori kehamilan obat statin? Next, Kak. Betul, kategorinya adalah X. Ada yang tahu kenapa kategorinya X? Ada yang tahu? Kategorinya X. Kenapa sih kok kategorinya X? Balik lagi tadi. Karena proses siklus asam sitratnya terganggu atau tidak seimbang, ATP-nya yang dibutuhkannya berkurang. Nah, sedangkan kalau pasiennya ibu hamil, kebutuhan energinya lebih banyak nggak dari ibu biasanya? Lebih banyak. Banyak, karena dia butuh nih untuk memenuhi kebutuhan energi janinnya, ya enggak? Nah, si ATP ini seharusnya membantu si janin untuk proses pembentukan tulang, pembentukan jaringan, pembentukan organ, tapi nggak mampu nih karena produksinya kurang. Nah, kira-kira bayinya bisa punya organ-organ tersebut nggak? Enggak. Enggak ya. Nah, kalau dia nggak punya organ-organ tersebut, kira-kira kondisi bayinya gimana? Atau bisa disebut dia menyebabkan Teratogenik, Kak. Paham ya? Kenapa alasannya kok si statin ini bisa dikategorikan X? Kategori X untuk ibu hamil. Oke, kalau paham kita lanjut ke obat selanjutnya. Obat selanjutnya adalah suplemen omega 3. Nah, kalau kita bilang suplemen itu berarti kan vitamin ya. Vitamin itu baik buat tubuh. Nah, dia kerjanya ada di mana sih, Kak? Dia kerjanya di sini. Di poin yang nomor 5. Dia mampu meningkatkan kadar HDL. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang punya gangguan dislipidemia, biasanya kadar HDL-nya rendah. Nah, sebenarnya kita balik lagi, suplemen. Suplemen itu kalau yang teman-teman tahu bisa menyembuhkan suatu penyakit atau enggak? Tidak. Dia cuma membantu menstimulasi, tidak dapat menyembuhkan. Jadi, walaupun nih pasiennya misalnya kadar TG-nya tinggi, terus LDL-nya juga tinggi, terus HDL-nya ternyata normal misalnya, HDL-nya tuh normal. Kan tadi katanya HDL itu lemak baik. Ya udah saya kasih aja HDL obat yang membantu HDL-nya biar si TG sama LDL-nya ini turun. Nggak bisa teman-teman. Karena tadi dia cuma bisa mensupport seberapapun tingginya HDL, kalau dua elemen ini tidak mampu diturunkan, maka HDL-nya nggak akan bisa mempunyai perannya. Ingat yang tadi ini, 50-50. Ya. Kalau HDL-nya terlalu tinggi pun tidak baik, kalau LDL dan TG-nya terlalu tinggi pun tidak baik. Ya, paham ya teman-teman untuk poin yang kelima. Jadi dia cuma membantu untuk meningkatkan si HDL. Nah, lanjut yang poin ke-6. Yang ke-6 ini adalah obat niacin. Ada yang tahu niacin itu vitamin apa? Vitamin B3 ya? Nah, betul. Niacin itu vitamin B3. Nah, si niacin ini kerjanya di sini. Jadi, dia memblok si VLDL. Kalau VLDL-nya diblok, maka proses IDL dan LDL tidak akan terbentuk. Ya,
Kalau LDL-nya nggak terbentuk pada pasien yang punya kadar kolesterol tinggi, maka akan baik. Sampai sini paham teman-teman? Ada pertanyaan untuk bagian ini? Lumayan kompleks ya bagiannya kalau teman-teman baca. Tapi intinya teman-teman harus ingat aja, sebenarnya yang teman-teman paham tuh, oh di sini dia ketemu asam amino. Terus nanti di sini dimasukin saluran cerna. Oh nanti dia di sini TG-nya dihambat, diblok. Ada namanya siklus asam sitrat. Oh asam sitrat ngasilin asetil-CoA sama ATP. Asetil-CoA nanti diubah jadi HMG-CoA. Ketemu enzimnya, hasilin kolesterol. Kolesterol disimpan di hati. Disimpan di hati, dia merupakan cikal bakal pembentukan dari VLDL. VLDL berubah jadi IDL. IDL jadi LDL. LDL nanti akan menghasilkan yang namanya kolesterol yang ada dari LDL, tubuh akan merespon menjadi HDL. Intinya itu doang. Selebihnya itu cuma penjelasan-penjelasan. Gitu. Gimana teman-teman? Paham ya? Paham, Kak. Oke, kalau paham kita bahas. Ini teman-teman baca aja. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Yang penting kan tadi teman-teman udah tahu kadar normalnya. Nih, kadar normalnya kolesterol total itu kurang dari 200. Kemudian LDL kurang dari 100. HDL tadi sebenarnya bisa 40, tapi mayoritas bilangnya adalah lebih dari 60. Kemudian trigliserida itu adalah kurang dari 150. Lebihnya yang bawah ini sebenarnya nggak terlalu sering keluar. Ini kan cuma buat tahu, oh normalnya dia berapa, terus tingginya berapa, kalau sangat tingginya berapa, cuma kayak gitu. Ya intinya teman-teman tahu aja kalau udah lebih dari kadar normalnya otomatis dia dikatakan tinggi atau hiper ya, hiperlipid. Kemudian ini juga penting nih, sering banget keluar, enggak sering banget, maksudnya ada beberapa soal UK yang ngeluarin ini. Nah ini teman-teman cukup ingat yang dua ini, resiko sangat tinggi dan resiko tinggi. Kenapa kakak bilang cukup yang dua ini? Karena yang sering keluar di soal UKI itu yang dua ini. Nah, kenapa yang dua ini? Jadi gini, ketika teman-teman punya penyakit hiperlipid, itu akan menyebabkan atau menjadi cikal bakal atau manifestasi dari penyakit lain. Ya, contohnya penyakit coronary artery disease, kemudian infak miokard, angina, itu merupakan cikal bakal atau manifestasi dari kadar lipid kita yang terlalu tinggi. Nah, ketika kadar lipid kita terlalu tinggi, maka kita harus hati-hati, bisa jadi menyebabkan penyakit jantung yang lainnya. Makanya kita harus punya nih target terapi untuk kadar lipid kita. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika ada kata-kata pasiennya mengalami penyakit jantung, mau itu ACS, kemudian mau itu CAD, kemudian ada angina, infak miokard, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan sama jantung, dia kadar LDL-nya adalah kurang dari 70. Jadi nanti kalau ada soal UKAI bilang seorang pasien sedang mengkonsumsi simvastatin, tapi pasien tersebut juga sedang mengalami penyakit jantung koroner. Berapakah target LDL yang harus diturunkan oleh obat simvastatin? Jawabannya adalah berapa teman-teman? 70 ya. Ya, jawabannya adalah kurang dari 70. Oke. Nah, yang kedua, kalau pasiennya punya penyakit selain jantung, contoh punya penyakit DM. Di sini ada penyakit DM, atau punya penyakit hipertensi, atau CKD, penyakit apapun yang nggak ada kaitannya sama jantung, maka
kadar atau target terapi pasien adalah kurang dari 100. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi cukup hafal yang dua ini. Oh, kalau ada penyakit, kalau di sini Kak, dia bilangnya punya penyakit jantung, terus dia ada DM, ada hipertensi juga. Kira-kira dia masuknya yang mana? Resiko sangat tinggi atau resiko tinggi? Risiko sangat tinggi. Itu dia masuknya ke resiko yang sangat tinggi. Karena tadi ada penyakit jantungnya. Teman-teman fokusnya di penyakit jantungnya aja, ya. Sampai sini jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan untuk ini? Kalau yang resiko ekstrim ini jarang ya, karena kalau yang udah resiko ekstrim ini perlu pemantauan dokter secara berkala. Jadi nggak mungkin pasiennya itu di rawat jalan. Pasti pasiennya mengalami rawat inap di rumah sakit karena perlu pemantauan khusus. Nah, untuk yang dua ini, yang ini sama yang ini, paham ya teman-teman? Paham, Kak. Dan untuk obat yang harus dipakai di penyakit ini apa, Kak? Pemilihan obatnya gitu. Nah, oh iya, kita belum bahas ya. Sebentar. Oke, nah sekarang ini slide terakhir kita bahas terkait sama terapinya. Di atas aja ini penuh banget coret-coretannya. Nah, teman-teman yang tadi udah tahu tuh obatnya ada apa aja sih Kak, gitu, ada banyak ya. Nah, sekarang kita bahas terkait sama cara penggunaannya. Nah, cara penggunaan obatnya, kapan sih dipakai obat A, kapan dipakai obat B? Ketika kadar TG-nya tinggi, ya, kadar TG-nya tinggi, maka kita pakai obat golongan fibra. Oke, karena tadi dia kerjanya tadi di mana si fibrat ini? Menghambat di PPAR sama hidrolisis TG. Nah, di hidrolisis TG, udah jelas kan TG, berarti dia bakal berpengaruh pada TG-nya. Nah, yang kedua, ketika kadar LDL-nya tinggi, kita kasih obatnya apa? Yang tahu? Statin, Kak. Statin. Oke, betul. Kita kasihnya statin. Nah, kalau kadar kolesterolnya yang tinggi, kita kasihnya adalah golongan kolesterol sederhana. Oke, paham ya teman-teman? Ini dulu. Nah, kalau HDL-nya tinggi tadi, HDL-nya tinggi, sorry. Kalau HDL-nya rendah, kita kasihnya apa? Tadi yang terjadi HDL? Omega. Omega 3. Nah, kalau ibu hamil, Kak, dikasihnya apa? Kira-kira apa? Ibu hamil kira-kira dikasih statin nggak? Kolesterol sederhana, Pak. Oke. Kalau ibu hamil, kita Niacin. kasihnya Niacin. niacin atau omega 3. Ya, tapi lebih diutamakan si niacin. Karena kan tadi omega 3 mah cuma bikin meningkatkan HDL. Sedangkan yang kalau pasiennya punya kadar lipid yang tinggi, yang harus diperbaiki adalah lipidnya. Iya nggak? Nah, Iya. sekarang pertanyaan Kakak, semisal TG-nya tinggi, LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, kira-kira obatnya apa? Apakah 3 ini atau bagaimana? Statin ya, Pak. Ya, benar. Ketika semuanya kadarnya tinggi, kita kasihnya statin. Ya, teman-teman.
Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Kak, semuanya tinggi, tapi kadar TG-nya lebih tinggi. Misalnya, LDL-nya cuma 150, TG-nya 250, kolesterolnya 220. Kira-kira obatnya apa? Fibrat. Ya, benar. Obatnya fibrat. Kita lihat dulu, walaupun semuanya tinggi, tapi ketika peningkatan TG-nya 2 kali lipat atau lebih tinggi berkali-kali lipat dari si LDL-nya, maka kita harus menurunkan TG-nya terlebih dahulu. Tapi kalau kadarnya tidak terlalu jauh, misal LDL-nya 150, TG-nya 170, kan? Peningkatannya masih tinggi yang LDL nggak? Yang 150, yang satu cuma ningkatinnya 20. Nah, itu masih kita pakaiin si statin. Atau LDL-nya naiknya cuma 50, fibratnya, TG-nya naiknya 70. Kira-kira dikasihnya obatnya apa? Apa teman-teman? Fibrat ya, Kak? Masih kita kasih obat statin. Ya, karena tadi dia tidak lebih tinggi 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dibandingkan sama LDL-nya. Ya. Paham kalau teman-teman bingung, ya kan tadi yang si LDL cuma naiknya 50, si TG-nya cuma naik 70. Oh, berarti masih pakainya statin, kecuali si TG-nya itu naiknya 100 atau naiknya 150 yang jauh dong sama si LDL-nya, baru kita kasih si fibrat. Karena si statin ini mampu menurunkan kadar trigliserida sebesar 30%. Efektivitas obat statin ini mampu menurunkan trigliserida sebanyak 30%. Gitu. Paham ya? Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke, kayaknya udah mau maghrib. Teman-teman, kita bahasnya cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjut pembahasan terkait sama ini, apa namanya, penyakit jantung, PJK, penyakit jantung. Kira-kira mau jam berapa, teman-teman? Habis Isa mungkin ya.